Berikutnya adalah jenis-jenis harokat. Di dalam bahasa Arab, kita mengenal adanya harokat. Pertama, dhammah atau dibaca U. Kemudian ada fathah, dibaca A. Dan ketiga, kasrah, dibaca I. Contoh dhammah ada bu, tu, thu. Bu, tu, thu. Ini harokatnya dhammah. Adapun kalau fathah ini adalah ba, ta, tha. Harokatnya fathah, garis tegak di atas. Kemudian kalau kasroh dibaca i, harokat bawah, bi, ti, thi. Bi, ti, thi. Inilah jenis harokat dalam bahasa Arab. Ada dhammah u, fathah a, dan kasroh i. Selanjutnya, Al-Quran berjumlah 114 surat. Dari 114 surat ini, ternyata komponen penyusun Al-Quran hanya terdiri dari pertama, isim, kata benda, isim, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, fi'il, kata kerja, dan ketiga harf kata tugas, harf kata tugas. Jadi yang kita pelajari dalam ilmu nahwu shorof hanya 3 hal saja. Pertama, isim, kedua, fi'il, dan ketiga, harf. Contoh, surat Al-Qamar, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ada qad, ada aflaha, kemudian ada al-mu'minun. Ada 3 kalimat. Ini ayat atau jumlah terdiri dari 3 kalimat. Kalimat maksudnya kata. Terdiri dari 3 kata. Al-mu'minun, kata ini atau kalimat ini adalah isim. Adalah isim. Al-mu'minun adalah isim atau kata benda. Kemudian aflaha ini adalah fi'il. Aflaha fi'il atau kata kerja. Dan qad ini adalah harf atau kata tugas. Harf kata tugas. Ayat 1 dari surat ke-23 ini sudah mencerminkan komponen penyusun Al-Quran. Ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harf kata tugas. Inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu shorof. Contoh kata benda ya dalam bahasa Indonesia, misalnya nama. Nama ini benda. Kemudian ada pujian. Pujian juga benda. Masjid itu juga benda, isim. Kemudian Al-Quran juga benda. Ya, ini contoh-contoh kata yang merupakan kata benda. Kemudian kalau fi'il, kata kerja, contoh ada membaca, ada menulis, ada bekerja, ada berzikir. Coba kita perhatikan, kalau membaca, ya pekerjaan. Menulis juga pekerjaan, kata kerja. Bekerja, pekerjaan, kata kerja. Berzikir juga kata kerja. Bandingkan dengan isim ini, nama, kata benda. Ujian, kata benda. Masjid, kata benda. Al-Quran, kata benda. Kemudian yang ketiga adalah harf. Harf itu kata tugas.
Apa contoh kata tugas? Misalnya dari atau ke, atau juga di atas, di dalam, dan, atau, dan lain-lain. Ini kategorinya adalah harap atau kata tugas. Nah, kata-kata ini nanti apa bahasa Arabnya? Itulah nanti isim, fi'il, dan harap. Ada 3. Ya, insya Allah mudah karena ini sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, karena ini metode jari, isim, kata benda, kita kodokan dengan jempol, isim. Jadi yang pertama isim, ini. Kemudian yang kedua, fi'il, telunjuk, ini, fi'il, ya. Dan yang ketiga adalah harap, adalah jari tengah. Jadi ini isim, kemudian ini fi'il, dan ini harap. Jadi komponen penyusun Al-Quran hanya tiga hal saja. Pertama, isim. Kedua, fi'il. Ketiga, harap. Berikutnya, dari ketiga hal ini, isim, fi'il, harap, itu memiliki ciri-ciri. Pertama kita identifikasi dulu ciri-ciri isim. Yang pertama, ini ada singkatan al, ya. Al itu maksudnya apa? Al itu adalah berawalan alif lam. Jadi al berawalan alif lam. Contoh alhamdu. Alhamdu karena berawalan alif lam tanpa kita tahu arti, maka dia adalah isim atau kata benda. Lambangnya karena ini metode jari, kita gerakan lagi jempolnya. Al, ya. Jadi menyebutkan ciri isim. Pertama adalah al. Al itu berawalan alif lam. Contohnya alhamdu. Al, ya. Ini ciri isim yang pertama. Ciri isim yang kedua adalah win. Apa maksudnya win? Win ini maksudnya berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin, ya. Contoh di sini kata hamdun. Hamdun. Kalau di atas ada alif lam, itu isim. Kalau yang bawah tidak ada alif lam, tapi ada tanwin. Jadi ini adalah isim. Kode jarinya telunjuk, win. Jadi pertama adalah al, isim. Al, ciri isim yang pertama, al, alif lam. Yang kedua, win, tanwin. Ya. Tanwin, berakhiran tanwin. Hamdun contohnya. Ya. Jadi al, win. Sekarang yang ketiga, kas. Apa ini kas? Kas ini maksudnya berakhiran kasroh. Kas berakhiran kasroh. Contoh di sini bilhamdi. Contoh bilhamdi. Mana kode jarinya? Kode jarinya adalah jari tengah. Ya, bilhamdi, kas. Jadi ciri isim yang pertama adalah al. Yang kedua adalah win, tanwin. Yang ketiga adalah kas, yaitu berakhiran kasroh. Ya. Al, win, kas. Sudah ada 3 ciri isim. Baik, kemudian yang keempat adalah mim. Maksudnya apa mim? Mim itu maksudnya biasanya diawali mim. Maksudnya apa? Contoh, mustaqimun. Mustaqimun ini ada mim, ya. Nah, karena ada mim, lalu juga ini ada tanwin, maka mustaqimun itu adalah apa? Isim, ya. Lambang jarinya, kode jarinya adalah yang keempat, ya. Yang keempat, win, mim, maaf, mim adalah biasanya diawali mim. Contoh mustaqim. Baik, jadi yang pertama al maksudnya berawalan alif lam, yang kedua win berakhiran tanwin, yang keempat berakhiran kasroh, yang ketiga kasroh, yang keempat
mim biasanya diawali mim. Kemudian yang kelima adalah ta. Apa maksud ta? Maksudnya diakhiri tak marbutoh. Diakhiri tak marbutoh. Contoh, ghisyawatun. Ghisyawatun. Selain ini ada tanwin, tapi karena juga ada ta marbutoh, maka ghisyawatun ini adalah isim. Kode jarinya adalah yang kelima, ya, jari kelingking. Jadi ciri-ciri isim menurut metode jari atau versi metode jari, pertama al berawalan alif lam, yang kedua win berakhiran tanwin, yang ketiga kas berakhiran kasroh, yang keempat mim biasanya diawali mim, dan yang kelima ta diakhiri ta marbutoh. Kita bacakan kode-kodenya: al, win, kas, mim, ta. Ulangi, sebutkan ciri isim: al, win, kas, mim, ta. Ya, inilah ciri isim versi metode jari.